mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-36. Mazmur 107 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-36. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Renungan hari ini berjudul Doa dan Transformasi, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, pada tahun 1982, pendeta Christian Führer memulai persekutuan doa setiap hari Senin di gereja St. Nicholas, Leipzig. Bertahun-tahun lamanya sekelompok orang berkumpul untuk memohon Allah mengaruniakan perdamaian di tengah ancaman kekerasan global dan kekejaman rezim Jerman Timur. Meski pemerintah komunis memberlakukan pengawasan ketat terhadap gereja-gereja, jemaat tadi tidak merasa takut. Bahkan ketika persekutuan doa tersebut dibanjiri oleh para peserta sampai keluar gerbang gereja. Pada tanggal 9 Oktober 1989, 70.000 demonstran berkumpul dan berunjuk rasa dengan damai. Namun demonstrasi tersebut berlangsung dengan damai dan para sejarawan memandang hari itu sebagai momen bersejarah. Dan sebulan kemudian, tembok Berlin runtuh. Transformasi masif itu dimulai dengan sebuah persekutuan doa. Ketika kita berpaling kepada Allah dan mengandalkan hikmat serta kekuatannya, memang seringkali banyak hal mulai bergeser dan berubah. Seperti halnya Israel, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan kita menemukan Allah yang dengan kuasanya sendiri sanggup mengubah keadaan yang paling menyesakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita yang paling menggelisahkan. Mazmur pasal yang ke-107 ayat yang ke-28. Allah membuat badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang, dan mengubah padang gurun menjadi kolam air. Pribadi yang mendengarkan doa itu sanggup mendatangkan pengharapan dari tengah keputusasaan
dan keindahan dari apa yang telah hancur. Namun, hanya Allah yang mengerjakan transformasi tersebut. Tentu saja dalam waktunya Dia dan bukan waktu kita. Lewat doa, kita turut serta terlibat dalam karya transformasi yang dilakukannya. Sahabat ODB, kapan Anda pernah melihat Allah melakukan transformasi? Lalu apa hubungannya antara doa-doa kita dan perbuatannya? Mari kita berdoa. Ya Allah, ada hal-hal dalam hidupku yang hanya dapat berubah oleh kuasa-Mu. Karena itu berkaryalah, karena aku membutuhkannya. Amin.